Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Alif Fikri E dengan NIM C1B022166 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa saja sih alat-alat dalam Total Quality Management atau TQM. Baiklah, saya langsung saja ke slide pertama. Oke, di slide pertama kita masuk ke penjelasan apa itu Total Quality Management. Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan dengan melibatkan semua bagian dari organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan budaya di mana setiap anggota organisasi berpartisipasi dalam meningkatkan proses produk, layanan, dan kepuasan pelanggan secara terus-menerus. Pendekatan TQM menekankan pentingnya pengelolaan kualitas dalam semua aspek kegiatan organisasi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Oke, kita langsung saja masuk ke alat-alat TQM. Yang pertama itu ada diagram Pareto. Diagram Pareto yang juga dikenal sebagai kurva 80/20 digunakan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap suatu masalah atau hasil tertentu. Diagram ini didasarkan pada prinsip Pareto yang menyatakan bahwa sebagian kecil penyebab seringkali menyebabkan sebagian besar hasil atau masalah. Contohnya, dalam sebuah restoran makanan cepat saji, manajemen menggunakan diagram Pareto untuk menganalisis jenis-jenis keluhan pelanggan. Hasilnya, menunjukkan bahwa 80% keluhan berasal dari 20% masalah yang berbeda, seperti kualitas makanan, waktu pelayanan, kebersihan restoran, dan ketepatan pesanan. Dengan mengetahui hal ini, restoran dapat berfokus pada peningkatan kualitas makanan dan pelayanan untuk mengatasi sebagian besar keluhan. Oke, di slide selanjutnya kita masuk ke diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Diagram ini juga dikenal sebagai diagram tulang ikan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab dari suatu masalah atau ketidaksesuaian. Diagram ini memvisualisasikan berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap masalah tersebut, seperti personil, metode, bahan baku, lingkungan, dan mesin. Contohnya, sebuah pabrik manufaktur menggunakan diagram Ishikawa untuk menganalisis peningkatan tingkat cacat pada produk. Faktor-faktor seperti kesalahan manusia, keausan mesin, kualitas bahan baku, dan kondisi lingkungan kerja dievaluasi untuk menentukan penyebab akar dari cacat tersebut. Dengan memperbaiki atau menghilangkan faktor-faktor ini, pabrik dapat mengurangi tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Oke, yang selanjutnya itu adalah diagram alur atau flow chart. Penjelasannya, diagram alur digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses secara visual. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang proses tersebut, mengidentifikasi titik-titik potensial untuk perbaikan, dan memperbaiki efisiensi keseluruhannya. Contohnya, seperti di sebuah rumah sakit menggunakan diagram alur untuk menggambarkan proses pasien mulai dari pendaftaran hingga pulang. Dengan menggunakan diagram alur ini, rumah sakit dapat mengidentifikasi area-area di mana penundaan atau kesalahan sering terjadi, seperti antrian pendaftaran atau proses pengiriman hasil tes. Dengan melakukan perbaikan pada proses ini, rumah sakit dapat meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi pelayanan. Oke, selanjutnya ada Kaizen, Continuous Improvement. Penjelasannya adalah, Kaizen adalah filosofi atau pendekatan yang mengedepankan perbaikan terus-menerus dalam segala aspek operasional dan manajerial perusahaan. Ini melibatkan semua anggota organisasi dari tingkat manajemen hingga para pekerja lini dalam mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan secara bertahap. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur menerapkan pendekatan Kaizen dengan mendorong karyawan untuk memberikan saran perbaikan secara teratur dan berpartisipasi dalam kelompok perbaikan. Contohnya, seperti seorang operator mesin mungkin menyarankan perubahan kecil dalam urutan proses yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Sementara seorang manajer mungkin menyarankan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan tim. Dengan menerapkan perbaikan-perbaikan ini secara terus-menerus, perusahaan dapat mencapai peningkatan kualitas dan produktivitas secara keseluruhan. Di slide selanjutnya ada itu namanya histogram. Ini adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi atau distribusi probabilitas dari data numerik.
Ini terdiri dari serangkaian persegi panjang berturut-turut yang disebut balok, di mana lebar seperti balok mewakili interval atau kategori nilai, dan tinggi balok menunjukkan frekuensi atau probabilitas kemunculan nilai-nilai dalam interval tersebut. Contohnya, dalam konteks pendidikan, histogram dapat digunakan untuk menampilkan distribusi nilai tes siswa. Ini membantu guru dan administrator sekolah memahami seberapa baik siswa menangani materi pelajaran tertentu. Oke, di slide terakhir, ini ada namanya chipset. Adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat kejadian atau karakteristik tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Tujuannya untuk membantu pengguna memantau dan mengumpulkan informasi tentang kejadian atau keadaan tertentu secara sistematis. Contohnya di lingkungan perawatan kesehatan. Tim medis mungkin menggunakan check sheet untuk mencatat parameter kesehatan pasien, seperti suhu tubuh, tekanan darah, atau denyut jantung pada interval waktu tertentu. Ini membantu dalam memantau kondisi pasien secara teratur. Oke, mungkin sedikit materi yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.